Hi guys, I'm Yudian from FocusIELTS.com again. Yes, and still with our honorable guest, Mr. Danet, our Hello. speaking master. As promised, this is the part 2 that you've been waiting for. Masih sekitar IELTS speaking part 3. Kalian semua yang udah nonton video terakhir mungkin udah tahu sekarang gimana struktur jawaban di IELTS speaking part 3 itu. Sekarang kita kembangkan lebih lanjut topik pembicaraan hari ini untuk membicarakan eh, bagaimana cara mendapatkan idenya untuk menjawab, ya kan? Karena kita udah tahu apa yang harus kita jawab, strukturnya seperti apa, tapi kan coming up with an idea, that's the hardest part in speaking part 3, yes. Nah, jadi dengan Mr. Donet hari ini khusus untuk membahas bagaimana cara cepat mendapatkan ide untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di part 3. Oke, Mr. Donet, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Mhm. Em, Beberapa kali ya, maksudnya ini sesuatu yang sangat common ya, sangat umum bahwa kandidat itu sering kali saat di potri itu ngeblank, Mhm. freeze Mhm. ya. Karena pertanyaannya mungkin tidak sesuai harapan walaupun potri itu berhubungan dengan part 2 ya, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Tapi masih ada aja yang mungkin merasa questionnya tidak agak terlalu susah untuk dijawab ya. Nah, bagaimana seorang kandidat yang baik ya, yang bisa mengembangkan idenya itu secara cepat? Baik, oke. Mhm, Oke. Gini, jadi memang sebelum saya menjawab ini ya, saya harus mhm, mengingatkan lagi mhm, kalau part 3 itu memang ini waktunya untuk kita menunjukkan kemampuan kita dan sebagainya. Oke. mhm, mhm, Nah, sebelum itu memang part 3 itu juga cenderung pertanyaannya serius dan sebagainya gitu. Jadi uh, saya menyarankan memang kita tidak perlu takut dengan ketidaktahuan kita dengan pertanyaan itu, dengan jawabannya. Jadi kita harus yang penting menjawab. Yang penting you keep talking, you keep mhm, answering. Nah, phrases-phrases yang pernah saya bilang bahwa kita bisa pakai phrases sebelum menjawab dengan misalnya, oh I haven't thought about this before. mhm, Saya nggak kepikiran ini sebenarnya, atau to be quite honest with you, this is not my cup of tea, or I'm not familiar with this topic. Itu semua berguna untuk kita mikir, ya. Itu berguna untuk kita sambil mikir. Bukan berarti mhm, kita menjawab, itu belum mhm, menjawab. mhm, mhm, Tapi itu juga untuk it's like a giving you some windows to think about what's going to be the answer to that questions, to that challenging and serious questions ya, so to speak. Jadi pakai phrases itu untuk memikir gitu kira-kira apa. Nah, itu lebih valuable gitu ya, lebih berarti daripada kita thinking internally terus lama malah jadi silent. Nah itu jangan, makanya itu malah mhm, akan mengurangi nilai. Nah, ketika kita sudah pakai phrases itu tadi dipakai sambil mikir, nah cara berpikir untuk come up with ideas-nya itu adalah secara umum ya kita bisa berpikir dengan memikirkan sudut pandang orang, sudut pandang dari anak-anak misalnya, sudut pandang dari guru, sudut pandang dari dokter, office worker or something. So many things. I mean, if you can, banyak sekali dari parents, ada dari elderly atau mhm, elderly people. Terus jadi banyak sekali. Atau satu itu misal dari sudut pandang orang-orang ya. Nanti saya kasih contohnya semua. mhm, Nah, mhm, terus ada juga dari perspektif yang berbeda, misalnya dari perspektif ekonomi, dari kesehatan, dari social, political, environmental, and so forth. Human rights itu ada dua itu ya, people's point of view, different perspective, atau satu lagi menanyakan ini, what, where, when, who with, how much, how many, how long dan sebagainya. mhm, Itu mhm, kita bisa mikir, oh ini dengan kita bisa menanyakan itu sambil mikir, itu tuh ya kita akan eh, setidaknya menstimulasi kita untuk memberikan jawaban. Kalau misalnya orang-orang ini menjawab dari sudut pandang ini, jawabannya kira-kira apa misalnya? Dari sudut pandang anak-anak misalnya.
Ya, saya kasih contoh nih. Mhm. Misalnya pertanyaannya, should children have to wear a school uniform misalnya? Itu kan pertanyaan yang sepertinya yang waduh serius atau apa ya misalnya maybe not that serious tapi kalau misalnya kita juga belum pernah punya anak misalnya itu aduh ini gimana saya atau malah kita sudah nggak pernah pakai uniform gitu and then terus kita berpikir ini apa ya sebaiknya nah terus berpikir terlalu lama itu akan juga mengurangi nilai makanya kita coba dari perspektif orang tua misalnya waduh sebentar it probably makes more sense as the uniform might be cheaper than having to buy trendy clothes for their children. Mhm. Ya misalnya ya, jadi memang kalau dari sudut pandang orang tua mungkin lebih masuk akal karena seragam itu lebih murah daripada harus beli trendy clothes apa baju-baju yang lebih keren atau untuk anak-anak gitu misalnya kayak gitu. Ya misalnya. Atau sudut pandang guru misalnya, a uniform makes sense because it leads to a better student behavior and gives pupils a sense of pride in their school, memberikan apa ya rasa bangga atau rasa bangga dari sekolah itu sendiri gitu karena terus misalnya kayak gitu atau dari sudut pandang publik general public ya misalnya uniforms are good because they allow people to quickly identify which school a child attends ya gitu misalnya so itu beberapa contoh aja sekarang misalnya let me give you another serious question misalnya different people's point of view should the death penalty be used for murderers see how serious that is that could happen that could be asked to anyone and then that could be that serious Mhm. should the death penalty be used for murderers let's find out from the victims for example dari korbannya Mhm. victims might support the death penalty as a form of revenge nah kan korban akan menyupport konsep itu gitu hukuman mati karena sebagai bentuk dari balas dendam misalnya gitu ya politicians maybe might support the death penalty because it is cheaper than keeping murderers in prison for years ya gitu ya. Mhm. Secara politik bisa jadi apa namanya hukuman mati itu lebih lebih murah daripada mempertahankan para pembunuhnya di penjara selama bertahun-tahun misalnya kayak gitu. Ya itu beberapa contohnya itu gitu. Jadi intinya kita bisa menjawab, kita bisa sambil mikir jawaban itu setelah kita memakai phrase yang saya contohkan itu sambil mikir kira-kira jawabannya apa dari sudut pandang orang, point of view, people's point of view, atau dari sudut pandang perspektif dari ekonomi atau dari politik atau apa. Dan satu lagi yang belum saya kasih contohnya adalah misalnya apa, kapan, when, where, what, and how, and so forth. Kira-kira gitu. That's, Oke. I hope that answer the question. Ya, 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 ya. Itu sangat 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 helping ya. Karena mungkin memberikan sudut pandang baru buat kandidat supaya tidak terlalu fixated ya, terlalu terpaku sama jawaban-jawaban yang kaku gitu ya. Dan dengan adanya banyak point of view atau perspektif ya mungkin sekarang kandidat bisa lebih bebas mengekspresikannya jadi nggak kayak mungkin dia mikir karena kebanyakan kandidat tuh ngeblank ya karena dia nggak tahu gitu kan seperti tadi Mr. Donat bilang lah nggak pernah baca soal hukuman mati gimana gini gitu gimana taunya exactly that's what I'm trying to say dia bisa lihat dari perspektif yang lain gitu jadi supaya membuka horizon ya widen the horizon ya mungkin ya betul nah ya. kalau saya boleh menambahkan gini ini secara umum ya secara umum dalam konteks bukan hanya partri maksud saya especially partri itu ada topik-topik yang bisa kita kalau kita masih cukup banyak waktu ya hopefully if you still have plenty of time itu it's always a good idea to let's say the topic about the topic that you're going to be talking about in part 3
or maybe the continuation of part two. Part two is maybe about economy, maybe health, or politics, or people, or anything. It's always a good idea for you to collect all the, or accumulate your vocabularies in within that topic. Mhm. I mean, of course, you don't have to accumulate more than 10, maybe 5, maybe more than 10 is a good, always a good idea. I mean, not more than, I mean, at least 5 to 10. So I'm not saying that we have no idea what's going to be the questions in part 3, but at least if you have some kind of list of vocabularies about politics, a few words about economy, list of vocabularies about maybe, I don't know, health, or about people. At least you have stored some of the vocabularies that might come in handy when you do the speaking about. Well, luckily, maybe fortunate, you're quite fortunate that maybe the topic that is going to be talked about is the one that you have accumulated, maybe. But if not, then again, you will have this vocabularies to back up your sentence anyway, because it's uh, uh, you have already researched the the meanings of some of these vocabulary. So it's always useful. It will come in handy knowing all those vocabularies beforehand. Gitu. Okay. Hmm. Wow, thank you so much for the additional information ya. You're welcome. Oke, ya. Jadi ada benefitnya juga kalau kita misalnya sudah paham beberapa istilah spesifik ya, Sir ya, Yeah. begitu ya tentang topik yang dibicarakan. Exactly. Yeah. Itu pentingnya lexical. Itu yang menjadi apa yang kita sebut sebagai lexical resource mungkin ya. Yeah. Exactly. Yeah. Lexical resource itu Yeah. penting untuk ya ini in case kita terjebak dengan pertanyaan yang membutuhkan expertise in language ya. Yep. 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 Oke. That was very enlightening. Oke, thank you so much. You're Ya, welcome. terima kasih kesempatannya, Mr. Danet, untuk mengisi part 2 ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita ada video lagi satu lagi ya di part 3 membahas topik yang berbeda. Oke, tapi untuk materi hari ini sudah terselesaikan. Ya, dan semoga kalian yang menonton video ini bisa lebih tercerahkan, bisa ada inspirasi. Oke, siapa tahu bisa lebih pede dengan jawaban kalian. Dan bisa juga menggunakan kesempatan ini untuk lebih banyak baca ya supaya lebih luas pengetahuannya. Jadi dari situ aja. Okay, thank you so much guys for watching. Like our video and subscribe to our channel. We will see you again next time. Thank you so much, Mr. Danet. Thank you. Bye bye guys. Bye bye. Thank you.